Hi, welcome back to Via Soul Healing. Kali ini aku akan membahas prediksi selama 1 bulan ke depan ya, bulan Juli 2025. Di sini aku sudah menyiapkan kartunya. Kalian bisa pilih sesuai dengan intuisi kalian. Yang pertama ada Queen of Pentacles, ada The Empress, dan The Hangman. Kalian juga bisa pilih berdasarkan zodiaknya ya. Aku kocok dulu buat zodiaknya. Jatuh semua. Sini ada Taurus kartu pertamanya. Sebentar ya. Ada Leo, Aquarius, Pisces. Untuk kartu yang kedua ada Libra, Virgo, Capricorn, Aries, dan sisanya ada Cancer, Gemini, Sagittarius, dan Scorpio. Oke, kalian bisa pilih berdasarkan pakai intuisi atau menggunakan zodiak kalian, mau pakai Sun, Moon, Rising bisa, atau nanti kalian bisa kembali lagi cek berdasarkan zodiak kalian kalau kalian terpanggil ya. Kita mulai dari kartu yang pertama dulu. Oke, kartu pertama ini ada zodiak Taurus, Leo, Aquarius, dan Pisces. Kita singkirkan dulu ya buat zodiaknya. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Ya, aku merasakan di bulan ini kalian akan mendapatkan bantuan-bantuan dari orang lain ya untuk mencapai goals kalian. Jadi kalau kalian punya goals tertentu, misalnya di bidang pekerjaan, keuangan, ataupun yang lainnya, atau kamu punya goals tertentu, misalnya mau healing, nah itu juga bisa kalian mendapatkan bantuan dari orang lain ini. Tentunya untuk mencapai tujuan kalian, goals kalian, itu memang kalian membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Beberapa di antara kalian itu juga berharap ada orang yang bisa membantu kamu, dan bantuan ini akan datang ke kamu ya. Dan tenang aja, ini nggak cuma 1-2 orang, ini pasti banyak yang membantu kamu. Karena aku juga merasa selama ini kamu juga udah banyak berbagi ke orang lain juga ya. Dan bantuan ini juga nggak hanya perlu membantu pekerjaan, tapi juga bisa kamu mendapatkan sesuatu dari orang lain karena kamu juga udah melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain gitu. Nah, kita lihat dari kartunya ya. Kita cek dulu pesan untuk pile nomor 1. Ya, selanjutnya The Moon.
ini aku merasa beberapa di antara kalian perlu memikirkan ulang ya, apakah tujuan kalian, goals kalian itu sesuai dengan keinginanmu, hatimu yang terdalam. Karena ketika keinginanmu tidak sesuai dengan keinginanmu yang terdalam, hatimu yang terdalam, itu juga bisa nggak sesuai dengan alur hidupmu. Dan ini The Moon ini juga tentang intuisi. Bulan ini tentang intuisi. Coba gunakan intuisi kamu untuk menentukan goals kamu itu seperti apa. Karena sebenarnya di dalam dirimu itu juga ada inner power juga untuk mencapai goals itu, tetapi harus sesuai dengan keinginan hati terdalam juga. Ketika kamu tidak sesuai, nah itu ketika kamu memilihnya goals yang tidak sesuai dengan kamu memilih dalam kasus ini beberapa di antara kalian itu seperti kayak goals itu kamu dapatkan dari keinginan orang lain. Nah, ketika kamu mendapatkan goals tersebut dari keinginan orang lain, apalagi itu nggak sejalan dengan hati kamu, itu bisa menutup inner power kamu. Karena sejatinya kamu mempunyai kekuatan besar dalam diri kamu, dan itu terbuka ketika sesuai dengan potensimu, sesuai dengan hatimu. Nah, ini perlu kamu pikirkan baik-baik ya, apakah itu sesuai dengan hatimu atau malah bayang-bayang dari orang lain atau bayangan dari keinginan orang lain. Karena kekuatanmu ini sangat penting ya buat membuka potensi-potensimu juga. Ketika misalnya goalsmu sesuai dengan potensimu, sesuai dengan keinginan hatimu, akan ada skill yang meningkat juga, ada pertumbuhan dalam diri kamu. Karena ini penting juga ya, intuisi kamu itu berjalan. Karena intuisi ini, ketika kamu connect dengan intuisi kamu bisa mengerti jalan yang sesuai dengan alur kehidupanmu yang semestinya. Nah, untuk meningkatkan intuisi tersebut bisa menggunakan meditasi atau menikmati momen saat ini, mindfulness. Nah, itu kamu bisa coba lakukan latihan ya untuk meningkatkan intuisi kamu. Karena dengan tersambung dengan intuisi, kamu juga bisa mengerti kekuatan dari dalam hatimu, kekuatan dari dirimu. Ini ya seperti yang aku alami juga ya. Ketika aku bisa terkonek dengan intuisi aku juga bisa lebih mengerti apa yang sesuai dengan hatiku, apa yang sesuai dengan keinginanku atau tidak. Kita coba cek yang lainnya. Nah, ini dapat Seven of Pentacles. Aku merasakan kebahagiaan dengan adanya kartu ini ya. Ya, sepertinya usaha kalian memang butuh bantuan dari orang lain. Ketika kamu mendapatkan bantuan dari orang lain, bantuan tersebut itu bisa membuat kamu lebih berbuah, lebih meningkat skillnya, bisa membahagiakan orang lain juga. Ini lebih sama-sama sharing ya, sama-sama berbagi ilmu gitu aku rasanya. Jadi meskipun ini tentang tujuan kamu, tapi dengan bantuan orang lain juga kamu bisa berbagi pengalaman kamu. Misalnya nih kamu punya project atau punya goals untuk membuat usaha. Nah, kamu misalnya jago di keuangannya atau bikin produknya. Nah,
teman kamu atau orang lain ini jago di marketingnya, itu bisa saling melengkapi dan bisa sharing ilmu. Jadi kamu bisa mendapatkan ilmu dari orang yang membantu kamu juga bisa berbagi ilmu buat orang yang ngebantu kamu. Karena ini mutualisme, simbiosis mutualisme gitu ya rasanya. Karena ini penting juga ya, bisa sama-sama berbagi. Karena ketika kamu berbagi, itu juga bisa membuka rezekimu lebih lagi. Berbagi itu tidak hanya melulu tentang uang, tapi bisa tentang ilmu juga. Jadi kayak nggak harus yang gimana-gimana, tapi berbagi ilmu itu juga bisa membuka rezeki kamu. Karena dengan kamu berbagi ilmu ke orang lain, itu juga membuat dirimu itu juga lebih dikenal dengan kemampuan yang kamu punya. Oke. Kita lihat yang lainnya. Jatuh aja. Four of Pentacles. Nah, tapi di sini aku ngerasanya juga ada yang ngeblok ya buat kamu melakukan tujuanmu. Nah, kayak kamu itu ada ketakutan terutama di dalam keuangan atau inner power. Kayak kamu tuh ngerasa aku layak gak bisa mendapatkan keberlimpahan, bisa naik level. Aku misalnya juga kayak aku mampu gak dengan skill ini bisa mencapai apa yang aku inginkan. Nah, itu seperti ada yang tertahan ini. Jadi kayak ada kekuatan yang menahan dirimu. Ini coba kamu cek lagi dalam dirimu, apa sih yang menghambat kamu mencapai tujuanmu. Terkadang ada limiting belief juga yang bisa menghambat ya. Misalnya ini contoh aja kayak kamu ingin melakukan sesuatu tapi dihalang-halangi oleh orang lain. Kayak misalnya orang lain bilang kamu gak pantas mendapatkan ini itu. Dan itu bikin kamu down dan memendam kekuatan dirimu sendiri. Nah, ini perlu perlu dipecahkan karena ini merupakan jalan keluarnya ketika kamu sudah bebas dari limiting beliefs kamu atau apa yang menghambat kamu. Kekuatanmu yang besar ini kamu bisa lihat ya, kucingnya itu ada kucing besar sama kucing kecil. Nah, ini yang ada di dalam dirimu, yang kucing besar ini yang sebagai lambang kekuatan dirimu itu bisa keluar gitu. Yang penting kamu harus tahu apa yang menjadi kekuatanmu dan apa yang menghalangi kekuatanmu itu bisa muncul. Karena aku merasakan ada rasa yang gak berani melangkah, itu dari limiting belief yang kamu punyai. Dan ini perlu kamu sesuaikan dengan keadaanmu masing-masing ya, karena ini general reading. Jadi aku gak bisa memahami satu persatu apa masalah dari kalian gitu ya. Kamu perlu mendalami, perlu refleksi diri sejenak, perlu merenung sejak apa yang menjadi limiting beliefs kamu dan bagaimana kamu bisa keluar dari limiting belief itu. Karena keluar dari limiting belief itu harus perlu menyadari apa yang menjadi penghalang itu ya. Dan bagaimana caranya kamu bisa mendobrak rasa tidak aman tersebut. Ya, kita cek lagi yang lainnya. Ada the fool tapi kebalik ya. Ya, aku memang merasa ini perlu keluar dari penghalang ini supaya kamu tuh bisa lebih bebas melangkah. Tapi karena
karena masih ada yang menghambat kekuatan kamu, jadinya ini kamu juga nggak bisa melangkah dengan bebas. Kamu seperti ada rasa nanti misalnya melangkah ke situ salah. Nah, ini yang bikin kalian stuck gitu. Juga ada pemikiran perfeksionis di sini. Rasanya ada pemikiran perfeksionis sehingga kamu nggak bisa melangkah juga. Aku merasa beberapa di antara kalian juga udah mendapatkan tawaran bantuan, tapi juga merasa udah merasa gagal duluan. Nah, ini tuh kayak udah ngerasa jatuh duluan gitu. Jadi kamu menolak bantuan tersebut. Nah, ini beberapa di antara kalian aku rasanya gitu. Memang ini perlu diselesaikan dulu limiting beliefs-nya supaya kamu itu bisa melangkah dengan bebas dan lebih bahagia, lebih menjalani hidup itu juga tanpa tekanan gitu. Karena ketika ini terbalik itu seperti ada banyak tekanan yang bikin kamu tuh gak bisa melangkah lagi ke depannya. Jadi kayak harus ada yang dibereskan terlebih dahulu sebelum ini bisa melangkah. Kita coba cek apa yang sebenarnya harus diselesaikan ya. Atau limiting belief apa gitu. Kita kocok-kocok dulu. Hanya Page of Pentacles. Nah, ini kayak aku rasanya ini ada energi emang kayak mau maju salah, mau mundur juga salah. Energinya kayak masih ada lagu-lagu ya, karena ini Page of Pentacles masih ada rasa-rasa hal-hal yang kurang dewasa gitu. Aku rasanya juga ada limiting belief-nya. Beberapa di antara kalian ini berasal dari inner child kalian ya. Coba dicek apa yang jadi limiting belief kamu, apakah itu berasal dari inner child kamu. Terkadang limiting belief itu berasal dari pengajaran dari orang tua atau saudara atau orang-orang lain di saat masa kecil kita yang itu tertanam di otak kita. Jadinya itu yang menghambat pemikiran untuk maju. Atau berasal dari masyarakat sekitar juga bisa ya. Ini coba kamu perlu dalami, kamu cek lagi. Asalnya limiting beliefs itu dari mana dan dari siapa. Karena itu juga bisa menghambat kamu nggak maju-maju, malah progresmu tetap aja, atau bahkan kamu malah kehilangan banyak kesempatan. Di sini ya, banyak tercecer ini bukan berarti uang aja ya, tapi ada kesempatan, peluang itu hilang di kamu karena kamu udah merasa ketakutan dulu itu. Ketika hal itu beres, kamu bisa lebih maju lagi ya, bisa menghadapi masa depan, bisa melihat peluang-peluang yang ada, bisa menerima bantuan dari orang lain juga. Tiba-tiba aku kayak kerasa ada beberapa dari antara kalian itu mandiri banget. Jadi kayak kalau bisa apa-apa dilakukan sendiri. Nah, aku tiba-tiba kerasa seperti itu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang mandiri banget sampai yang memikirkan apa-apa kalau bisa sendiri, kerja sendiri, nggak perlu bantuan orang lain karena kamu ngerasa lemah kalau misalnya kamu mendapatkan bantuan dari orang lain. Kayaknya itu yang menjadi masalah utamanya ya. Jadi coba deh selama sebulan ke depan, kamu cari limiting beliefs itu. Kalau misalnya emang dari masalah kemandirian, itu kamu coba buka hati dengan bantuan-bantuan yang diberikan, yang ditawarkan oleh orang lain. Karena ketika kamu bisa
menerima bantuan orang lain. Nah, ini tema utamanya memang menerima bantuan dari orang lain. Jadi kamu perlu mencari ini ya, membuka hati, bisa menerima bantuan dengan orang lain. Ketika kamu menerima bantuan dari orang lain, kamu coba rasakan bagaimana perasaan yang kamu dapatkan saat itu. Apakah pekerjaan menjadi jauh lebih cepat atau ke goals kamu jadi cepat sampai? Karena ini selama 1 bulan full ini aku ngerasanya tujuanmu bakal sampai, tapi harus menerima bantuan dari orang lain, melepas limiting beliefs yang ada gitu. Karena itu penting banget buat kamu untuk membuka jalan-jalan rezeki kamu, jalan-jalan untuk menuju tujuan kamu, goals kamu, intensimu seperti apa. Kita lihat dari oracle-nya ya. Deep cellular healing, Arcturus energy, physical and emotional healing. Nah, ini kamu perlu healing dari limiting belief tersebut ya. Itu limiting belief itu memang ngefek ke emosional, bahkan fisik. Kayak kamu ketika ada limiting beliefs itu bisa bikin kamu nyerah, bisa bikin kamu ngerasa capek juga, bahkan padahal belum melakukan sesuatu, belum melakukan tindakannya. Jadi ini juga fase-fase healing dulu untuk membuka peluang-peluang itu untuk sebelum kamu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kamu perlu healing. Cara healingnya gimana? Aku juga ngerasa ini ada hubungannya dengan heart chakra ya. Ya, cara healingnya, kamu perlu menyadari apa yang menjadi penghambat. Jadi kamu perlu melihat ke dalam diri kamu seperti ini ya, tentang refleksi. Kamu perlu melihat ke dalam diri kamu, apa sih yang menjadi penghambat itu, apa yang harusnya terjadi, dan bagaimana aku belajar untuk jauh lebih positif gitu. Karena setiap hal yang kita alami, baik limiting beliefs atau misalnya ada kekuatan yang tertahan, nah itu pasti ada penyebabnya. Kamu coba telusuri apa penyebabnya dan belajar dari penyebabnya itu agar kamu bisa keluar dan menjadi naik level lagi, bisa healing sepenuhnya juga. Karena ketika kamu gak mengerti akarnya, kamu juga akan kesulitan untuk healing, kesulitan untuk mematahkan limiting beliefs kamu. Jadi ini sesuatu hal yang penting ya, refleksi diri. Karena mau healing, apapun healingnya, itu kamu perlu memahami benar-benar apa yang menjadi akar dari masalah tersebut. Ketika kamu nggak bisa memahami akar dari masalah tersebut, healing itu akan jauh lebih susah ya. Healing limiting beliefs, nah itu akan jauh lebih susah disembuhkan atau dibenarkan kalau misalnya kamu nggak tahu akarnya. Art School Life Lesson, Soul Growth Study, Higher Learning. Ini memang buat tujuannya untuk belajar ya. Belajar mematahkan limiting beliefs, belajar untuk mendapatkan inner power kamu. Karena itu semuanya penting. Belajar juga untuk meningkatkan intuisi kamu. Terkadang ya, bantuan tersebut itu juga datangnya dengan misalnya orang tersebut minta balas budi. Nah itu terkadang ada yang kayak gitu. Juga ada yang misalnya niat jahat itu ada ya. Jadi jangan sampai kamu ketipu dengan manipulasi dari orang lain. Nah itu pentingnya intuisi, pentingnya untuk belajar healing supaya kamu lebih peka lagi apakah orang itu tulus membantu kamu,
apa ada maksud di belakangnya gitu. Karena intuisi itu penting untuk meradar-radar seperti itu juga ya. Jadi ketika kamu udah bisa sadar, kamu bisa menyeleksi bantuan orang lain juga dengan mudah. Kita lihat satu lagi. Nah ini, Star Ancestor, Hidden Secret, Lost Wisdom, Look Little Deeper. Ini kamu memang perlu melihat ke dalam dirimu lebih dalam ya. Ini seperti ada pintu di dalam sini ya. Ini kamu perlu masuk ke dalam dirimu. Piramid ini anggapan dari tubuhmu ya, tubuh jiwamu, hatimu yang terdalam itu seperti apa. Nah kamu perlu melihat lebih dalam lagi apakah tujuanmu sesuai dengan keadaan batinmu yang terdalam ini, keadaan hatimu yang terdalam. Apakah masih ada penghalang-penghalang dari dalam hatimu, dalam dirimu, dalam pikiranmu yang menghambat untuk kamu melangkah mencapai tujuan dan goals-goalsmu yang lainnya ya. Nah ini sesuaikan dengan keadaanmu, karena ini general reading, jadi sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Dan ini pesannya untuk kalian yang file nomor 1, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau kalian butuh personal reading, kalian bisa tanya-tanya langsung di WA aku ya. Aku cantumkan di description box. Dan itu kalau kalian merasa ini membantu kamu, resonate dengan kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Makasih juga yang udah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Okay, see you in the next reading. Welcome yang pilih kartu nomor 2. Untuk zodiaknya ada Libra, Virgo, Capricorn, dan Aries ya. Kita singkirkan dulu buat zodiak-zodiaknya. Kali ini ada di Empress. Ya, aku merasakan aku merasakan di kebahagiaan muncul ya. Ini kayak ada karma baik yang akan datang kamu di bulan Juli ini. Kayak kamu sudah melakukan banyak hal, usaha banyak hal yang selama ini kamu nantikan kok kapan datangnya, kapan berbuahnya, kapan aku akan mendapatkan hasil dari usaha aku. Nah, ini merupakan jawaban untuk bulan ini ya. Kamu akan mulai menikmati hasil-hasil yang udah kamu lakukan. Jadi buah-buahnya itu udah muncul. Ini di Empress ini hamil, tapi bukan berarti hamil beneran gitu ya. Jadi memang ada beberapa di antara kalian akan mendapatkan keturunan. Tapi juga ada beberapa kalian mendapatkan buah-buah yang lainnya. Misalnya kamu udah usaha jerih payah untuk membuka usaha gitu. Nah, kamu akan mendapatkan hasilnya di bulan ini. Atau kalian yang udah coba tes ini itu, nah kamu akan mendapatkan jawaban lolos pekerjaan atau lolos ke universitas apa yang akan kalian masuki gitu ya. Aku rasanya beberapa dari antara kalian kayak gitu. Dan tentunya ini akan terus berbuah terus, jadi nggak cuma bulan Juli ini, tapi akan long last gitu, akan bertahan lama juga kebahagiaannya, kedamaiannya. Nah, ini karena kamu mendapatkan dari hal yang sudah kamu suka gitu, dari suatu hal yang emang kamu suka dan emang kamu jalani dengan enjoy.
Yang kita lihat dari kartu lainnya ya. Kartu nomor 3. Queen of Swords. Aku merasakan ya, dua energi ini feminin banget. Feminine energy banget. Jadi kayak saatnya kamu ada di fase feminine energy. Jadi jangan terlalu maskulin, maksudnya lebih seimbang gitu ya. Karena selama ini kayak kamu udah banyak berusaha, banyak berpikir keras, banyak belajar dari suatu hal. Nah, ini waktunya untuk merefleksikan diri, memanfaatkan kebijaksanaan, memanfaatkan pelajaran yang udah kamu dapat, merefleksikannya dan kamu praktekannya. Jadi lebih seimbang antara maskulin dan femininnya. Jadi kayak sudah saatnya kamu menerima apa yang memang harus kamu terima saat ini. Bukan waktunya mengejar lagi, tapi waktunya untuk menerima yang memang layak kamu terima saat ini. Tapi kamu juga perlu tetap tegas ya, tetap ada powernya, makanya diminta untuk lebih balance maskulin dan energinya. Apalagi ini memang Swords itu energinya maskulin, tapi ketika Queen ini muncul, ini artinya kamu harus seimbang ya antara maskulin dan feminin ya. Bagaimana cara menyimbangkannya? Nah, itu kamu perlu tahu kapan saatnya bekerja, kapan saatnya untuk beristirahat, menikmati hasilnya. Karena kamu nggak bisa untuk mengejar terus, itu juga bikin kamu kelelahan. Mungkin ya beberapa dari antara kalian mikir harus kerja dengan keras, harus usaha maksimal supaya kamu cepat mendapatkan buahnya, tetapi malah bikin kamu lelah, malah bikin kualitas kamu menurun karena kamu kelelahan itu. Jadi perlu untuk menyeimbangkan kapan harus bekerja, kapan harus beristirahat, supaya energi kamu tuh lebih balance lagi. Kita coba lihat kartu yang lainnya ya. Death. Ya, death ini bukan artinya kematian, tapi ini sebuah transformasi. Alias sebuah transformasi besar ya. Apalagi ini kayak ada sesuatu yang mau putus. Nah, ini perlu memang ada transformasi besar. Ini meskipun hasilnya kamu terima itu baik, nah itu juga akan mentransformasi hidup kamu supaya hidup kamu tuh nggak stuck di sini-sini aja. Jadi ada pola yang memang harus diperbaharui dalam hidup kamu setelah kamu mendapatkan semuanya itu, supaya pola pikirmu itu juga lebih berkembang lagi, lebih luas lagi, nggak cuma stuck di situ-situ aja, nggak cuma stuck di zona nyaman aja gitu. Aku juga rasanya beberapa dari antara kalian proses untuk mencapai hasilnya ini juga jatuh bangun gitu ya selama ini ya. Jatuh bangun banget. Kayak ada yang hampir menyerah gitu. Kayak udah menanti kok gak dapat. Itu ada beberapa dari antara kalian itu yang hampir menyerah ya. Yang hampir menyerah. Nah, ini aku ingatkan jangan menyerah, karena hasil ini buahnya akan kamu dapatkan. Karena kalau ketika kamu menyerah malah buahnya ini nggak kamu dapatkan gitu.
jadi jangan menyerah. Kadang itu memang perlu fokus gitu ya, misalnya ke alih mau menyerah harus menyemangati diri sendiri lagi gitu. Menyemangati diri sendiri, fokus dengan goals, fokus dengan apa yang kamu inginkan gitu kan. Nah, ini kamu dapat the High Priestess. Ini memang perlu coba kamu seimbangkan deh feminin dan masculine energinya, karena ini lagi ada dualitas lagi di sini. Ini konfirmasi ya untuk kamu lebih balance lagi energinya. Ketika kamu udah balance energinya, kamu juga bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan. Ini beberapa dari antara kalian memang sudah memanifestasikannya cukup lama ya. Cukup lama kalian memanifestasikannya dan ini saatnya untuk kamu mendapatkannya. Kamu udah, mungkin beberapa dari antara kalian udah pakai visualisasi, pakai scripting, pakai afirmasi positif. Nah itu kayak udah saatnya bekerja gitu, afirmasi kalian, scripting kalian, visualisasi kalian, dan itu tetap kalian jalankan supaya kamu mendapatkan buahnya gitu ya. Tapi memang perlu diingat untuk lebih balance antara maskulin dan femininnya. Ini seperti yin dan yang itu ya, jadi harus balance. Buat yang cowok-cowok juga harus balance maskulinnya, femininnya, cewek-cewek juga gitu. Feminin, maskulinnya juga harus balance karena memang tidak bisa secara maskulin terus energinya, gak bisa feminin terus juga energinya. Ketika maskulin terus itu kamu juga bakal kelelahan. Ketika kamu lebih dominan, feminin ya juga gak sampai-sampai ke tujuannya juga sama. Karena feminin energi yang berlebihan itu bikin kamu kayak gampang menyerah, gampang putus asa juga. Kayak gampang apa ya? Kayak juga nggak bergerak karena kan energi feminin itu harusnya menerima. Nah, tapi ketika kamu terlalu dominan kayak kamu itu cuma menunggu tanpa gerak, nah itu nggak baik juga. Begitu pula kalau maskulin energinya terlalu dominan itu kayak mengejar terus akibatnya emosinya nggak stabil, gampang kelelahan, gampang emosi gitu ya, karena nggak stabil itu tadi. Jadi perlu dibalanskan aja ini pesannya. Aku juga kerasanya solar plexus chakra. Beberapa di antara kalian itu juga ada yang terblok, jadi perlu dibuka lagi ya solar plexus chakranya. Perlu di healing lagi solar plexus chakra. Itu bisa dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pagi itu ya, jangan siang pagi. Itu ya antara jam 8 sampai jam 10. 5 sampai 15 menit. Perlu mencari apa yang memang kamu enjoy supaya kekuatan kamu itu juga balik lagi gitu. Karena soal praksis itu mengenai tentang willpower ya. Tentang willpower, jadi kamu perlu mencari hal yang memang bikin kamu semangat menjalaninya. Jadi kayak kamu udah capek banget hari ini, udah banyak kerja, nah itu kamu perlu menyeimbangkan dengan apa sih hal-hal yang menyenangkan kamu. Misalnya untuk menyeimbangkan ke feminin itu bisa misalnya menggunakan seni, misalnya kamu suka gambar, suka nyanyi, nah itu kamu lakukan. Atau misalnya kamu merawat diri, itu juga kamu lakukan supaya lebih balance energinya. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk. Meditasi itu juga bisa mengembalikan sisi feminin juga ya. Two of Pentacles, nah ini lagi-lagi tentang balance. Ini memang
diminta balance supaya kamu bisa ini menerima buah-buahnya. Jadi aku melihatnya tentang balance semua ya. Swords ini energinya maskulin, tapi ini munculnya Queen ini harus seimbang antara feminin dan maskulinnya. Ini The High Priestess juga hitam putih, putih hitam. Ini juga tentang keseimbangan. Two of Pentacles, semuanya harus seimbang dulu supaya buah-buahnya yang kamu inginkan itu juga dapat. Nah ini apalagi juga bawahnya ini kayak jungkat-jungkit ini ya, kayak jungkat-jungkit ini seimbang. Memang harus seimbang dulu energinya supaya kamu bisa menerima buahnya. Karena ketika energimu gak seimbang, misalnya dominan maskulin atau dominan feminin yang berlebihan, itu juga gak baik ya. Aku juga menyarankan kalian grounding supaya lebih balance lagi. Karena beberapa di antara kalian memang energi maskulinnya terlalu dominan ya. Jadi untuk menurunkan energi tersebut perlu grounding supaya energi dari solar plexus tadi itu bisa turun lagi ke root chakra supaya lebih seimbang. Caranya grounding itu bisa main dengan hewan peliharaan, bisa berkebun, bisa menikmati alam, ke pantai, ke gunung, kayak gitu. Menyatu dengan alam atau mendengarkan musik meditasi yang alam-alam gitu juga bisa ya. Itu merupakan salah satu cara biar kamu bisa lebih grounding, lebih balance energinya. Eight of Swords. Nah ini aku rasanya ada pemikiran yang menjebak kalian juga ya sebelum-sebelumnya. Kayak ada beberapa dari antara kalian yang memang berpikir kalau misalnya nggak usaha dengan keras, aku kayak terikat atau aku kayak terjebak di situasi yang seperti ini aja. Jadi beberapa dari antara kalian itu memang udah lama ya terjebak di situasi yang sama. Jadi kamu berharapnya melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi ini kayak ngeblok balance energi kamu karena kamu memikirkan aku terjebak terus, aku stagnan, padahal kamu tuh juga udah melangkah sedikit demi sedikit ya. Memang ini langkahnya selama yang ini yang kamu kerjakan emang nggak cepat tapi lebih stabil tapi juga hasilnya tuh juga besar gitu. Jadi mungkin ini pemikiran seperti ini itu perlu disingkirkan terlebih dahulu ya. Jadi kamu itu perlu merasakan anugerah atau pencapaian kecil apa yang kamu dapatkan saat ini supaya kamu itu pemikirannya juga nggak terjebak, supaya kamu rasanya nggak terjebak di situasi ini, tapi kamu melihat progres yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu jalankan selama ini. Ini bukan artinya negatif atau gimana, tapi biar lebih balance antara kamu bisa bersyukur dengan keadaan yang ada saat ini. Apalagi ini tentang manifestasi ya, beberapa dari kalian memanifestasikan sesuatu. Kalau misalnya kalian terjebak di pikiran seperti ini, manifestasi kalian juga nggak sampai. Jadi makanya perlu dipatahkan pemikiran seperti stagnan di tempat yang itu aja dengan cara kamu melihat apa sih progres apa yang udah kamu capai. Meskipun kecil, itu merupakan sebuah pencapaian yang harus kamu hargai gitu. Kita lihat energi dari oracle-nya ya.
Loosen your grip, coping mechanism, density, addition, let God in. Oke, let God in. Seperti yang aku bilang tadi, kayak kamu ngerasa terjebak di kartu Eight of Swords ini. Ini waktunya untuk let God in. Jadi kayak waktunya untuk berserah kepada Tuhan. Jadi kayak misalnya dari yang kayak terjebak ini menjadi lebih lurus ini ya, lebih lepas lagi hidupnya ketika kamu bisa berserah. Kita berserah ini penting banget. Ketika kamu misalnya nggak mengerti apa namanya berserah, kamu akan terjebak di sini. Kamu akan terjebak di pola-pola yang membuat kamu pemikirannya tetap di tempat gitu. Aku ngerasanya ada pola pemikiran yang membuat kamu ngerasa kayak gak ada progresnya. Kayak mungkin ya, aku tiba-tiba ngerasa kayak beberapa di antara kalian pernah dibilangin kalau misalnya pencapaiannya gak besar itu biasa aja, bukan halnya spesial gitu. Nah, tapi di sini aku menyarankan kamu, meskipun sekecil apapun yang kamu dapatkan, progresnya itu kamu syukurin. Bersama sama Tuhan, biar lajunya itu juga lebih cepat. Ketika kamu lebih leluasa, nah itu kamu jalannya terus naik ya. Bukan dropping you down, tapi jalannya terus naik. Nah itu fungsinya untuk berserah, balance. Oh iya itu, balance feminine energy. Perlu kamu ingat, feminine masculine harus balance gitu. Perlu kamu ingat, Tuhan itu merupakan energi maskulin terbesar. Kamu adalah percikannya, jadi perlu balance ketika kamu ada di feminine energy. Untuk balance-nya kamu perlu ingat Tuhan sudah menyediakan apa yang kamu perlukan, apa yang kamu inginkan gitu. Apa yang mau kamu manifestasikan terjadi. Pakai jalur langit nah gitu. Kita lihat keluarannya. Bentar ya, aku nggak keluar. Your life is canvas. Nah, ini manifestasi artis, manifestation, creative accountability. Nah, ini aku yang tadi ada bahas manifestasi ya, ini konfirmasi aja kamu lagi memanifestasikan sesuatu. Ya, tapi untuk membalancekan energi femininnya memang harus menggunakan media-media seni. Supaya kamu lebih di fase meditatif, lebih fase yang tenang gitu, supaya hati, pikiranmu, fisikmu itu juga jauh lebih relax, lebih tenang. Dan di fase-fase itu ketika kamu udah bisa membalancekan, kamu akan merasakan di fase seperti itu kayak Tuhan itu bekerja atas manifestasimu gitu. Seperti itu. Kita lihat satu lagi ya. Store ancestor, hidden secret, lost wisdom, look deeper. Nah ini tadi kartunya muncul juga di kartu yang nomor 1, mungkin ada pesan-pesan juga di sana. Kalau kalian tergerak untuk lihat pal 1, silakan dilihat. Emang ini perlu melihat lebih dalam lagi ya, bagaimana energimu. Nah ini aku lihat juga ya, ini ada dewa
aku kurang tahu namanya. Tapi dewa-dewi ini representasi antara maskulin dan feminine energy ya. Jadi memang harus balance. Kamu coba masuk dalam hatimu. Ini ada pintu ini, coba kamu masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam batinmu. Cek dulu apakah kamu lebih dominan maskulinnya atau kamu lebih dominan femininnya ya, secara berlebihan gitu. Kamu perlu cek dulu apakah mana yang berlebihan, bagaimana cara menyeimbangkannya gitu. Kalau misalnya kamu menemukannya dominan maskulin energinya, nah ini kamu perlu sesi-sesi seni, melakukan meditasi untuk kamu lebih balance. Tapi kalau misalnya kamu femininnya lebih dominan, itu kamu perlu meningkatkan willpower-nya ya untuk mengejar manifestasimu, karena ketika kamu di feminin aja tapi nggak bergerak, itu manifestasimu juga nggak bakal terwujud. Seperti itu. Pile nomor 2, ini pesan-pesan buat kamu untuk bulan Juli 2025. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau kalian butuh personal reading, silahkan kontak WA aku di description box, nanti aku cantumkan. Kalau ini resonate buat kalian, jangan lupa subscribe, like, share buat teman-teman kalian, barangkali ada yang membutuhkan. Terima kasih yang juga udah mendukung channel ini. See you in the next reading. Hai, yang pilih pile nomor 3 untuk kartu nomor 3. Ini bacaan kalian. Buat kalian yang memilih pakai zodiak ada Cancer, Gemini, Sagittarius, dan Scorpio. Kita singkirkan dulu buat zodiak-zodiaknya. Oke, buat kalian yang memilih kartu nomor 3 ini, kalian dapat The Hangman. Ini fase-fase untuk kalian berserah sama Tuhan ya. Aku merasakan kalian ini lagi di fase spiritual awakening, atau kalian ada di fase masalah yang berat akhir-akhir ini. Di beberapa di antara kalian ini ada yang spiritual awakening juga. Jadi ini fase untuk kalian lebih berserah sama Tuhan, supaya kamu mendapatkan jawaban-jawaban yang semestinya. Kamu mendapatkan pencerahan baru, kamu mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dalam hidup, supaya kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih tercerahkan lagi secara spiritual. Aku merasa ini bacaannya lebih spiritual ya, buat yang pile nomor 3 ini. Aku merasa emang harus berserah penuh, karena kalau kalian nggak berserah penuh itu seperti rasanya tuh beban banget di hidup ini. Kayak kamu rasanya nggak bisa gerak ke sana sini, kayak kamu rasa nyoba ini itu lebih salah lagi gitu ya. Jadi ini fasenya berserah. Kita lihat kartu lain ya. Untuk pile nomor 3, kartu nomor 3. Pesan buat bulan Juli 2025. Nah, Nine of Pentacles ini emang fase-fase yang kurang menyenangkan ya, banyak turbulensi gitu. Jadi beberapa di antara kalian ini bakal mengalami turbulensi secara emosi, secara mental gitu ya, karena ini memang ini fase-fase spiritual awakening, atau fase kalian mendapatkan pelajaran besar baru. Jadi kamu bisa lihat ya, ini ceweknya lagi
baca buku memang untuk fase-fase meningkatkan kesadaran kalian, tapi jangan khawatir, ini bukan untuk menjerumuskan kalian atau membuat kalian tersiksa di hidup ini, tapi kamu akan mendapatkan pelajaran besar dalam hidup kamu. Seperti aku bilang di awal, ini merupakan fase kamu mendapatkan kesadaran, naik tingkat kesadarannya, dapat pelajaran yang besar dalam hidup kamu, dan pelajaran ini akan kamu bawa seumur hidup kamu dan akan membuat kamu itu lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih naik level tingkat kesadarannya. Jadi bukan waktunya kamu stuck di kesadarannya sekarang, kesadarannya misalnya 3D. Nah, ini mungkin beberapa dari antara kalian juga udah mulai memasuki fase kesadaran 4 dimensi juga. Karena kesadaran yang akan kamu dapatkan ini akan membuat kamu naik level ke 5 dimensi ya. Memang fase-fasenya spiritual awakening atau perjalanan mencari kebenaran dari dalam diri itu memang gak mudah dan memang tidak menyenangkan. Banyak hal yang perlu kalian pelajari, perlu kalian healing, perlu kamu pahami lebih lanjut, perlu kamu gali-gali lagi dalam diri kamu, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi persoalannya, akar-akar masalahnya itu seperti apa, dan pelajaran hidup sebelum-sebelumnya yang kamu dapatkan itu apa. Coba kamu terapkan di fase-fase seperti ini ya. Dan tentunya berserah ini, supaya ketika kamu berserah kepada Tuhan, kamu bisa melaluinya kok. Karena sejatinya kamu tidak ditinggalkan sendirian untuk melewati masa-masa seperti ini. Kita lihat dari kartu yang lainnya. The Page of Cups. Jadi memang perjalanan yang ini ya, perjalanan untuk mencari jati dirimu yang sebenarnya. Apa yang benar-benar kamu suka, apa yang benar-benar kamu alami ini untuk menjadi lukisan yang indah gitu dalam hidup kamu. Ini memang perjalanan untuk melihat ke dalam diri kamu, apa yang menjadi kekuatanmu akan kamu pahami gitu. Kadang spiritual awakening itu terjadi karena kamu keluar dari jalur hidupmu yang semestinya, karena kamu terlalu mendengar perkataan-perkataan dari orang lain gitu. Jadi selama hidupmu selama ini tuh malah melenceng jauh dari blueprint kehidupanmu. Karena sejatinya sebelum kamu lahir itu kamu udah diciptakan blueprint ini ya. Memang ini kayaknya gak terlihat. Karena memang sejatinya manusia itu lahir tanpa tahu apa yang menjadi blueprint kehidupannya. Tapi ketika spiritual awakening ini terjadi, kamu akan bisa melihat bagaimana blueprint kehidupanmu. Tapi kalau misalnya kamu butuh bantuan untuk lebih mengenali dirimu, aku juga buka jasa reading human design atau gene case supaya ini membantu kamu lebih mengenal diri kamu dan lebih mengenal apa yang menjadi luka-luka batin kamu ya. Karena spiritual awakening itu gak cuma mengenal diri, tapi menyembuhkan luka batin yang ada di dalam diri kamu. Jadi aku kalau menggunakan human design atau gene case, ini tergantung ya kamu membutuhkan yang mana. Kalau human design ini blueprint kehidupanmu, tapi kalau gene case lebih spiritual mengenai luka batin. Kalau kamu memang butuh bantuannya, bisa cek link yang ada di description box ya. Nanti aku tidak memaksa, tapi kalau bisa kalian terpanggil dan membutuhkan bantuanku aja untuk melihat blueprint kehidupanmu. Karena ketika spiritual awakening ini terjadi,
memang kamu dipaksa untuk melihat blueprint kehidupanmu supaya kamu memahami situasi-situasi yang terjadi ini memang asal tujuannya untuk memberikan ke blueprint hidup kamu supaya kamu lebih memahami hidupmu, supaya kamu lebih memahami dirimu yang sejati. Kita lihat dari kartu yang lainnya ya. Three of Pentacles. Nah, ini beberapa dari antara kalian ini memang terjadi karena mengikuti pelajaran atau ajaran dari orang lain ya. Memang sejak dari kita lahir, hidup itu kita dituntun oleh orang-orang di sekitar kita ya, supaya menjadi orang baik maksudnya. Tetapi terkadang arahan dan tuntunan orang lain itu gak sesuai dengan blueprint kita. Akibatnya banyak di antara kalian itu merasa tersesat dan gak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kamu, bagaimana menjalani hidup ini. Karena itu beberapa dari antara kalian sudah mulai mempertanyakan apa tujuan hidup kamu, karena selama ini kamu cuma meniru dari langkah-langkah dari orang lain, tapi malah nggak sesuai dan keinginan kamu, karena kamu ada rasa nggak nyaman ketika kamu meniru dari orang lain. Jadi misalnya contohnya saat ini itu misalnya oh basket itu terkenal banget, kayaknya orang yang jadi atlet basket itu sukses. Nah kamu coba, misalnya bentar lagi kamu lihat oh orang yang bisa IT ini, bisa coding ini ternyata jauh lebih sukses daripada jadi atlet. Nah itu kamu coba, jadi akhirnya kamu cuma coba lelah karena nggak sesuai dengan keinginanmu sendiri. Nah ini kenapa kamu perlu mengerti tujuan hidup kamu, blueprint kehidupan kamu, supaya kamu lebih menjadi diri yang autentik. Gak cuma niru-niru aja, tapi menjadi diri yang autentik nih, diri yang berbeda. Dan mungkin beberapa dari antara kalian itu juga udah memahami blueprint kamu, tetapi ada ragu-ragu untuk mengikuti blueprint kamu karena karena mungkin gak sesuai dengan standar yang ada di keluarga kamu atau lingkungan kamu. Dan ini kamu perlu berani untuk melangkah sesuai dengan blueprint kehidupan kamu ya. Jadi beberapa di antara kalian ini sudah ada yang mulai memahami tentang dirimu sendiri juga. Kita lihat pakai kartu yang lainnya. Kalau sejatinya memang spiritual awakening itu untuk kamu lebih mengenal dirimu. Terkadang ini ya, udah melenceng jauh malah bikin kamu tuh capek sendiri dan mempertanyakan apa tujuan hidup kamu. Gimana apa jadinya kalau misalnya gak mengikuti keinginan kata-kata orang lain. Nah ini ada Three of Cups. Aku tapi di sini merasakannya ada karma leluhur juga yang harus diselesaikan ya. Jadi bukan tentang kebahagiaannya dulu, tapi kayak ada karma leluhur yang harus kamu pecahkan, harus kamu selesaikan supaya hidupmu itu juga jauh lebih tenang, lebih bahagia. Karena spiritual awakening memang terkadang beberapa di antara kalian itu juga membuat sadar ada karma leluhur yang harus dibalaskan supaya hidupmu, hidup keluargamu, hidup keturunan-keturunanmu itu juga jauh lebih
bahagia. Nah, ini seperti ada nenek, ada ibu, ada anak gitu ya. Karena ini ada yang lebih tua, lebih muda lagi. Seperti itu. Ini memang ada karma leluhur. Nah, karma leluhur ini bisa kamu lihat, bisa kamu cek juga, itu kayak pola negatif berulang apa yang terjadi di keluarga kamu gitu. Ini sebagai contoh aja ya, mungkin beberapa dari antara kalian pernah mendengar kalau misalnya salah satu dari keluarga itu bercerai, nanti anaknya atau keturunannya menikah juga pasti bercerai. Nah, itu seperti contoh itu ya. Ini contoh pola berulang atau karma leluhur yang memang harus dibereskan. Ini dalam bentuk hal macam-macam. Bisa di keuangan, bisa di pola kesehatan atau hal-hal lainnya. Coba kamu cek, karena ini general reading, jadi kamu coba cek karma leluhur apa yang terjadi dan harus diselesaikan. Buat kamu yang pengen tahu, ini juga bisa melalui genesis, juga bisa melihat pola atau karma leluhur apa yang dibawa melalui dari pihak ayah atau pihak ibu, bahkan yang terbawa sejak sebelum kamu lahir ya, itu bisa dilihat dari genesis. Tapi kalau kamu memang butuh bantuan untuk menemukannya, kamu bisa kontak aku ya. Ini tidak ada paksaan, cuma yang membutuhkan bantuan saja. Nah, ini ketika karma leluhurmu selesai, ketika spiritual awakeningmu selesai, ketika luka-luka batinmu selesai, kamu itu bisa menyebarkan energi positif lagi ke sekitarmu. Dan ini seperti yang kamu lihat, ini nggak cuma keturunan atasmu yang bahagia, tapi keturunanmu yang selanjutnya, keturunan generasi atasmu yang bahagia, tapi keturunan-keturunan selanjutnya itu juga bahagia. Sekelilingmu juga bahagia, karena ketika kamu sudah selesai spiritual awakening, bisa naik level tingkat kesadaranmu, kamu bisa membawa energi positif, membawa energi cinta kasih ke orang lain juga. Dan bisa berbagi ke orang lain. Berbagi ini nggak cuma tentang materi ya, tapi bisa benda atau ilmu yang akan kamu sampaikan. Begitu. Jadi ini memang tentang spiritual awakening, pemutusan karma leluhur, dan mengenali dirimu lebih dalam lagi ya. Memang spiritual awakening ini nggak mudah ya. Bikin kita itu sadar beberapa hal yang emang harus dibereskan dalam hidup ini. Jadi nggak cuma dari diri kita, tapi ada pola-pola yang lain yang dalam hidup kita ini harus diselesaikan. Pola-pola berulang ini juga bisa kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sendiri ya. Misalnya ada trauma itu juga menimbulkan pola berulang. Nah, itu kamu bisa sadari juga dari hal-hal seperti itu. Kita lihat dari oracle-nya ya. Double mission. Lightworker starts to serve the world by being you. Nah, memang ini spiritual awakening itu untuk kembali ke dirimu sendiri ya, mengenali dirimu sendiri, mengenali apa yang menjadi misi jiwamu. Tentunya kamu lahir ke dunia ini tuh maksudnya nggak ada tujuan apa ya, tapi kamu tuh pasti ada misinya. Mungkin beberapa dari antara kalian ini juga light worker, starseed gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini akan banyak yang dibangkitkan spiritualnya. Dan ya mungkin dari beberapa dari antara kalian juga sadar starseed dari apa, misalnya Pleiadian, Aquarius, atau yang lainnya, atau Sirius, atau yang lainnya ya. Tentunya itu dengan misinya
Misi yang pertama itu pasti kamu menyembuhkan diri kamu sendiri untuk lebih mengenal siapa dirimu, apa yang menjadi tujuan misi jiwamu, baru kamu bisa. Ketika kamu sudah bisa menemukan itu, kamu bisa melayani dunia ini dengan menjadi dirimu sendiri gitu. Ini buat kamu yang memang butuh bantuan untuk mengenali dirimu, aku terbuka untuk membantu kamu melewati Human Design Begini Case. Karena di situ juga akan mengerti apa yang menjadi misi jiwa kamu. Pelajaran-pelajaran apa yang perlu kamu ambil sebelum kamu menjalankan misi jiwa itu. The Great Surveying, Mars Energy and the Conflict, Softening to Love. Ya, ini memang spiritual awakening ini emang fase-fasenya, apalagi fase-fase awal, untuk kayak terbuka semua trauma luka batinnya. Jadi kamu merasakan gejolak emosi, amarah, konflik itu semakin banyak di awal-awal itu. Awal-awal itu seperti banyak terbuka gitu ya. Ini tujuannya itu untuk softening to love ini. Jadi kamu untuk merasakan cinta kasihmu, bukan cinta kasih terdalam kamu. Nah ini, apalagi ini ya, ada Six of Wands ini yang berbagi cinta kasih juga. Jadi ketika kamu mengalami spiritual awakening ini, kamu bisa menerima keadaan kamu, memaafkan keadaanmu, memaafkan keadaan yang terjadi dan melangkah lebih maju. Nah itu bisa, kamu bisa merasakan cinta dari dalam diri kamu. Ini memang fase-fase awal. Beberapa dari antara kalian ini memasuki fase awal yang memang cukup berat ya untuk spiritual awakening ini. Kita lihat pakai oracle lainnya. Pesan dari oracle lain untuk pile nomor 3. Earth, learn how to be human in the world but not of it. Ini seperti double mission ini ya. Beberapa dari antara kalian memang light workers atau starseed. Jadi yang aku dengar ya, starseed itu memang datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk belajar menjadi manusia atau mendapatkan pengalaman menjadi jiwa manusia gitu. Tentunya ada tujuannya ya, but not of it. Tapi ada tujuannya, bagaimana kamu menjalankan misi jiwa kamu di dunia ini. Tentunya masing-masing manusia punya tujuan hidupnya. Tujuannya di dunia ini itu apa. Jadi kalian datang ke dunia ini bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi prosesnya ini memang harus seperti merasakan keseluruhan emosi dari manusia. Jadi spiritual awakening ini membuat kamu merasakan ada di low vibration, ada di high vibration nantinya. Jadi kamu bisa merasakan semua spektrum emosi tersebut ya. Nah itu tujuannya. Jadi kamu perlu berserah untuk melewati masa-masa ini. Perlu mengenali diri lebih dalam, mengenali luka-luka batin kamu, supaya fase-fase spiritual awakening ini bisa cepat selesai. Supaya kamu tingkat kesadarannya juga naik, karena ketika kamu masih ada di kesadaran 4D atau 4 dimensi itu masih bisa turun ya, masih bisa turun ke 3 dimensi ketika kamu nggak bisa menemukan apa yang menjadi titik masalahnya, ketika kamu nggak bisa healing. Nah itu bisa drop lagi frekuensinya atau kesadarannya. Jadi ini memang masa-masa kritis kalian. Tetap semangat saja, pasti kalian ada tujuannya di hidup ini, dan berserah supaya kamu bisa melalui proses ini dengan jauh lebih tenang lagi.
Aku mendengar beberapa kalian memang harus belajar detachment ya. Detachment hal apapun itu, tergantung situasi dan kondisi kalian, permasalahan kalian. Nah, ini pesan-pesan untuk bulan Juli kalian selama 1 bulan ke depan ini. Kalau memang butuh personal reading, aku bisa bantu kamu melalui maksud aku cantumkan nomor WA aku di description box. Kalian bisa kontak aku, tanya-tanya dulu nanti. Dan kalau kamu merasa ini resonate dengan keadaan kalian bisa like, share, subscribe, supaya banyak orang yang semakin terbantu dengan bacaan ini. Dan buat kalian yang sudah, terima kasih banyak. Okay, see you in the next reading.